ada terindikasi kekeliruan di dalamnya. Kenapa? Karena hidayah itu berasal dari dua sisi. Dari sisi kita dan dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala itu namanya hidayah taufik wal ilham. Allah memberikan hidayah ini berupa terbukanya hati untuk menerima kebenaran, untuk menerima Islam, menerima iman. Itu murni haknya Allah tabaraka wa ta'ala. Allah pilih dari sekian banyak hambanya ini, Allah kasih sesuai dengan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, sesuai dengan ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ada dari sisi manusianya. Ada, makanya kata para ulama namanya ada al-hidayah dan idlal. Itu dari sisi Allah. Adapun dari di sisi manusia ada namanya al-ihtida wad dhalal. Apa maksud ihtida dan dhalal ini? Artinya ada andil dari si manusianya. Andil dari kita. Kita mengejar dan mencari hidayah petunjuk. Akan semakin membuka jalan menerima hidayah taufik tersebut dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dari mana kita menemukan hidayah petunjuk tersebut? Dari seperti kita sedang duduk menggali ilmu agama ini. Itu salah satu cara untuk menggapai hidayah lebih jauh dari Allah tabaraka wa ta'ala. Contoh sederhana, kita ambil contoh sederhana, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ada dua orang. Dua orang ini partner dalam maksiat. Apa saja bentuk maksiat dilakukan berdua. Ibaratnya bestian kalau bahasa anak kekinian. Besti dua orang ini, dua pemuda ini. Setiap maksiat dicicipi dan dicoba oleh dua orang ini. Subhanallah. Tiba-tiba salah satunya mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian mulai meninggalkan itu semua. Mulai memperdalam ilmu agama, mulai datang ke majelis-majelis taklim, kemudian mulai menerapkan perintah-perintah agama, mulai menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW, kemudian terpisah. Akhirnya terpisah. Yang satu tetap bergelimang dalam maksiat-maksiat tersebut, yang satu mulai berpindah haluan. Bagaimana terjadinya proses tersebut? Kata para ulama, terjadinya proses tersebut pada dua orang yang salah satunya diberikan dan dipilih sama Allah untuk menerima hidayah ini, bisa jadi pada suatu saat ketika tengah bermaksiat atau setelah melakukan kemaksiatan, orang yang kemudian menerima hidayah ini, dia pernah terbetik di hatinya, sepertinya apa yang dilakukan ini salah. Ia pernah berpikir apa yang kulakukan ini tidak baik, tidak mendatangkan kebahagiaan. Ia pernah mungkin sebelum ia tidur atau di tengah kesendiriannya, ia berpikir kapan aku dapat berhenti. Nah, ini ada usaha. Walaupun hanya niatan. Itulah yang kata para ulama, dari Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hidayah, tetapi disambut dengan ihtidak, perbuatan menggapai hidayah tersebut, meraih hidayah tersebut, dan mencari hidayah tersebut. Itu ada dari dua sisi. Memang ada yang tiba-tiba mendapatkan hidayah, tetapi kata para ulama, pasti ada sebab, baik itu yang zahir maupun yang tidak kita ketahui. Bisa jadi tahu-tahu sebelumnya, kemarin dua orang ini masih melakukan banyak kemaksiatan. Tahu-tahu yang satu ini sudah duduk di majelis ilmu. Kok bisa tiba-tiba berubah? Datang langsung mendapatkan hidayah. Kata para ulama, bisa jadi di situ ada yang tidak kita ketahui, mungkin ia merasa ada perasaan terbetik, perasaan bersalah, ada perasaan ia sudah mengalami titik terendah sebagai seorang manusia, sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim. Ia merasa ia benar-benar jauh dari agama. Lewat perasaan itulah Allah kemudian membukakan hatinya untuk menerima hidayah. Jadi
eh, kata penulis di sini, Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan siapa yang dikehendakinya adalah mereka yang berusaha menggapai hidayah tersebut. Walaupun untuk sesaat. Walaupun untuk sesaat, bisa jadi itu menjadi sebab Allah tabaraka wa ta'ala memilih hamba tadi. Memilih hamba tadi. Wa yudhillu man yasha'u birahmatih. Dan Allah menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya dengan hikmahnya. Kita mungkin pernah mendengar ada seorang ulama yang justru di akhir hayatnya ia menjadi orang yang jauh dari agama. Dulu itu di Arab Saudi itu ada seorang ulama dari Qasim, dari daerah Qasim. Dia ini dulu dikenal bagus sekali tulisannya membantah ada yang mengatakan tentang ateis, tentang hal-hal yang mengingkari ketuhanan, mengingkari adanya Tuhan. Namanya Abdullah Al-Qasimi. Dia ini bukunya bagus-bagus. Banyak ulama